Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Keluarga Kerajaan Surga. Saudara, banyak bahkan kebanyakan orang merasa bahwa waktu yang dimiliki adalah miliknya sendiri, sehingga dapat menggunakan waktu sesukanya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kalau mereka ada di bumi dan hidup dengan segala keberadaannya, itu karena ada yang mengadakan, ada yang menghendaki, bahkan ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terkait hal ini, sebagian besar orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Seharusnya setiap orang percaya yang sudah memberi diri ditebus melalui darah Yesus mengakui dan menyadari bahwa segenap hidupnya adalah milik Tuhan, termasuk waktu yang ada padanya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalau mereka bisa menerima realitas ini, maka mereka harus mempersoalkan dengan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dalam mengisi hari hidupnya. Saudara, waktu yang ada pada kita itu diibaratkan seperti lembar-lembar uang yang dipercayakan kepada setiap orang untuk dibelanjakan secara bijaksana untuk mengisi perbendaharaan hidupnya. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus kita harus bijaksana dalam mengisi perbendaharaan hidup kita. Efesus 5 ayat 15. Kita harus bijaksana dalam membelanjakan setiap lembar hari yang diberikan Tuhan. Jangan sampai hari-hari yang ada kita habiskan untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai abadi. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, saudara bisa baca Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, di mana dia akan merombak lumbung-lumbungnya dan menjadikannya lebih besar untuk menampung harta, yaitu gandum-gandum yang dimilikinya. Saudara, orang kaya ini menghabiskan lembar hari hidupnya untuk sesuatu yang akhirnya ia harus tinggalkan. Betapa malang dan tragisnya orang seperti ini. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita mendahulukan kerajaan Allah, yaitu bagaimana agar kita bisa menjadi keluarga kerajaan surga yang baik. Menjadi keluarga kerajaan surga adalah mereka yang belajar terus mengenakan kodrat ilahi dalam hidupnya. Dengan kata lain, hidup di dunia ini hanya diarahkan agar bisa menjadi anggota keluarga kerajaan, hanya untuk mencari kerajaan Allah
dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Untuk hal ini Tuhan Yesus memerintahkan agar kita hanya mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Matius 6 ayat 20. Saudara, kata mengumpulkan dalam ayat tadi, teks aslinya adalah thesaurizo, yang artinya menyiapkan atau menyimpan. Menjadi anggota keluarga kerajaan yang ditandai dengan mengenakan kodrat ilahi, sesungguhnya adalah harta abadi yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Untuk bisa mengenakan kodrat ilahi, seseorang harus mengenal kebenaran. Saya ulangi, untuk bisa mengenakan kodrat ilahi, seseorang harus mengenal kebenaran. Dan untuk mengerti kebenaran, seseorang harus menyediakan seluruh waktu hidupnya untuk itu. Maksud seluruh waktu hidup di sini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berfokus kepada bagaimana kita dapat belajar firman kebenaran dan memahaminya. Ini sangat berbeda dengan cara hidup manusia pada umumnya, di mana banyak orang hidup dalam seluruh kegiatannya hanya untuk harta dunia dan kehormatan, sehingga mereka tidak menyimpan apa-apa bagi hidupnya yang akan datang. Itulah sebabnya saudara, melalui kebenaran ini kita diingatkan agar menyimpan harta yang bernilai bagi hidup kekal kita, bukan harta yang hanya bernilai bagi hidup kita di bumi ini. Maka di sisa hari hidup kita, mari saya ajak kita kumpulkan harta di surga agar kelak kita dilayakkan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.